Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom untuk kita semua Bapak Ibu. Mari bersama saat ini di hadapan Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Berterima kasih untuk saat ini Tuhan, kami bersama berkumpul. Kami mau menaikkan syukur, kami mau membawa setiap hati kami di hadapan Tuhan bersuka cita. Karena kami tahu Tuhan, saat ini kalau kami masih diberikan kesempatan, ini adalah anugerah terbaik. Bapa yang baik, urapi setiap kami siap beribadah di hadapan Tuhan. Kami sambut Engkau dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin. Mari sama-sama kita bersukacita. Yes. Mari datang dengan sukacita hampiri Tuhan. Sama-sama berkata.
syukur kami bawa cinta kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa atas kesempatan. Kalau Engkau izinkan setiap kami bersama beribadah di hadapan Tuhan, kami tetap mau mengangkat syukur, kami tetap mau meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Glory bagimu. Amin. Kami bersyukur betapa ku mencintai segala yang telah terjadi.
menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kau sentuh setiap hati kami, ubahkan setiap kami Tuhan jadi bencana-bencana yang indah di hadapan Tuhan. Kau sentuh setiap hati pribadi anak-anak-Mu, bahwa kami semakin cinta, semakin setia mengiring Yesus sampai akhir hidup kami. Oh, karena bayar segala hormat mulia hanya bagi-Mu Tuhan. Oh, Kau yang satu hati kami, Kau yang bawa kami Tuhan semakin
Bapak Ibu, kita mau berdoa dulu untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bangga, berbahagia, bersuka cita, terima kasih. Kami beruntung, berbahagia kalau kami semua umat-Mu, jemaat-Mu, kami memiliki, bahkan dimiliki Yesus Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, itu hanya anugerah Tuhan saja semata-mata. Kalau kami masih boleh hidup sehat, kuat, bernafas gratis cuma-cuma dalam situasi seperti ini, itu kemurahan Tuhan saja semata-mata. Kalau kami masih bisa menikmati Tuhan, berkat-berkat Tuhan jasmani dan rohani. Bahkan Tuhan sudah memilih dan kami boleh beribadah, berbakti melayani Tuhan. Tuhan di atas segala Tuhan, Tuhan Raja di atas segala Raja. Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi beserta isinya, itu Yesus Kristus Tuhan. Itu semata-matanya kemurahan dan anugerah Tuhan. Yang kami bisa buat, yang kami bisa lakukan hanya bersyukur, memuji, memuliakan nama Yesus Tuhan saja. Kami sudah buka hati kami Tuhan. Kami butuh firman-Mu, sebab firman-Mu itu kekuatan bagi kami. Firman-Mu yang membangkitkan iman kami. Firman-Mu yang menjadikan kami lebih dari pemenang. Firman-Mu yang menyembuhkan dan juga menuntun setiap langkah kami. Hamba-Mu tidak beda dengan orang lain. Hamba-Mu penuh keterbatasan. Urapi hamba-Mu dengan kuasa urapan Roh Kudus Tuhan. Kuasa yang bukan dari Tuhan yang coba mengambil berkat firman Tuhan. Kami sepakat dalam nama Yesus. Dan kami persilakan Roh Kudus tolong kami, dan kami kuasa bukan dari Tuhan coba mengambil berkat firman Tuhan. Kami sepakat, kami patahkan dalam nama Yesus, dan kami persilakan Roh Kudus bekerja, berkarya, sehingga firman menjadi berkat kekuatan bagi kami. Dalam nama Yesus semua siap menerima berkat firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Shalom. Puji Tuhan ya, kalau kita ada sebagaimana kita ada Tuhan, anugerah Tuhan. Kita bisa ketemu lagi walaupun hanya melalui online, itu kemurahan Tuhan. Amin. Nah, tema kita pada saat ini yaitu the impossible becomes possible. Sama dengan minggu lalu ya. Ini lanjutannya. Kemarin bagian pertama, ini bagian kedua. Ya, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Nah, kita lihat ayatnya ya. Matius 14 ayat 22 sampai 33. Matius 14 ayat 22 sampai 33. Matius 14 ayat yang ke-22. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Nah, tema kita pada saat ini adalah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bapak Ibu, dikatakan Petrus dia mengalami, bukan hanya mengalami, tapi juga dia melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam hidupnya. Apa yang dia alami, apa yang dia lakukan? Berjalan di atas air. Nah, pertanyaannya, apakah Bapak Ibu rindu mengalami seperti Petrus? Mengalami, bukan hanya mengalami, tapi juga melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam hidup Bapak Ibu. Ya, ada 4 langkah, yang 2 langkah kita sudah pelajari minggu lalu, tinggal 2 langkah. Cuma saya akan bagikan sepintas ya, yang langkah 1, yang langkah 2 ya. Yang pertama, langkah pertama supaya kita bisa mengalami dan melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam hidup kita. Yang pertama, jangan engkau pernah mendengarkan perkataan manusia. Ya, jangan kau mendengar perkataan dunia ini, tapi dengarkan perkataan Yesus, perkataan Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Amin. Ketika Daud dia berdiri berhadapan dengan Goliat, catat baik-baik. Ya, semua orang mulai menghina dia. Semua orang mulai menjelekkan dia. Kakak-kakaknya menjelekkan dia. Kakak-kakaknya menghina dia. Saul juga menghina dia. Ya, juga bukan itu saja. Goliat musuhnya itu juga menghina dia, menjelek-jelekkan dia. Tapi kita lihat, ya, Daud dia tidak mendengarkan perkataan manusia. Daud tidak pernah mendengarkan perkataan dunia ini. Dia hanya mendengarkan perkataan Tuhan, dia hanya mendengarkan firman Tuhan, dan dia mengingat pertolongan Tuhan, dan dia berkata, ya kemarin dalam 1 Samuel 17 ayat 37, dia berkata, "Kalau Allah yang aku sembah sudah meluputkan aku dari cakar beruang. Kalau Allah yang aku puja sudah meluputkan aku dari cakar singa. Allah yang aku sembah, Allah yang aku puja juga akan meluputkan aku dari orang yang tidak bersunat ini." Itu sebabnya saya beritahu pada saudara Bapak Ibu,
Ya, catat baik-baik. Katakan kepada masalahmu, katakan pada penyakitmu, katakan pada persoalanmu, sebagaimana Daud berkata. Ya, kalau Allah yang aku sembah sudah meluputkan aku dari cakar beruang, Allah aku puja, aku sudah meluputkan aku dari cakar singa. Allah yang aku sembah, Allah puja itu akan meluputkan aku dari orang tidak bersunat ini. Katakan kepada masalahmu, katakan pada persoalanmu, sakit penyakitmu. Katakan kalau Allah yang aku sembah sudah sembuhkan aku di saat yang lalu. Kalau Allah yang aku puja sudah menolong aku, memberkati aku di saat yang lalu. Allah yang aku sembah akan meluputkan aku, akan memberkati aku dan menolong aku, menyembuhkan aku saat ini. Amin. Ya. Katakan kepada masalahmu, katakan pada persoalanmu, katakan pada penyakitmu. Sebagaimana Daud berkata dengan iman kepada Goliat dalam 1 Samuel 17 ayat 46. Daud berkata, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan nyawamu dalam tanganku. Hari ini juga Tuhan ya aku akan menggal kepalamu. Hari ini juga burung pemakan bangkai ya, dan binatang-binatang buas akan memakan mayatmu dan memakan mayat orang-orang yang tidak bersunat, yaitu orang-orang Filistin. Ya, katakan kepada masalahmu, katakan pada persoalan penyakitmu dengan iman sebagaimana Daud berkata. Katakan dengan iman. Hari ini tuh juga Tuhan akan menyembuhkan aku. Hari ini juga Tuhan akan memulihkan aku, memberkati aku. Amin. Itu sebabnya saya beritahu. Untuk saudara bisa mengalami dan melakukan yang tidak mungkin jadi mungkin dalam hidup saudara. Ya, dengar baik, catat baik-baik. Jangan engkau pernah dengarkan perkataan manusia. Jangan kau pernah dengarkan perkataan dunia ini. Dengarkan perkataan Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Mungkin dokter berkata, ya hopeless, ya. Hidupmu sudah tidak lama lagi. Penyakitmu sudah terlalu parah, tidak akan sembuh. Mungkin ada banyak orang berkata, percuma saja. Ya, rumah tanggamu tidak akan pulih. Suamimu sudah punya will dan will itu sudah punya anak. Ya, mungkin banyak orang berkata percuma saja, ekonomimu tidak akan pulih. Ya, hutangmu sudah terlalu banyak. Ya, sudah beranak cucu, apalagi masa pandemi seperti ini. Catat baik-baik, dengar baik-baik. Jangan kau pernah dengarkan perkataan manusia. Jangan kau pernah dengarkan perkataan dunia ini. Dengarkan perkataan Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Amin. Ya, dengar baik. Oleh bilir-bilir Tuhan Yesus, kamu yang percaya pasti disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu ya, dengar baik, kemarin saya berkata ya, firman Tuhan berkata, Alkitab berkata dalam Keluaran 15 ayat 26. Ya, kita lihat Keluaran 15 ayat 26. Keluaran 15 ayat yang ke-26. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Alkitab berkata, ya, kalau engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataan Tuhan, perkataan Tuhan, maka aku Tuhan akan menyembuhkan dan memulihkan engkau. Artinya dengar baik, ketika kita memusatkan perhatian kita kepada perkataan Tuhan dengan baik-baik, maka ada kuasa yang luar biasa menyembuhkan, memulihkan saudara dan saya. Amin. Bahkan firman Tuhan berkata Amsal 4 ayat 20a saja. Ya, dikatakan, hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Artinya, ya, Tuhan berkata, hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Artinya dengar baik-baik ya. Ketika aku bicara dengan makamu, siapapun yang khotbah, perhatikan baik-baik. Ya, ketika aku ngomong bicara sama kamu, siapapun yang khotbah, perhatikan baik-baik. Amin. Ya, kalau Jokowi ngomong di depan kita saat ini, ya, artinya dengar baik ya. Maaf ya. Artinya kita perlu tahu betapa Allah butuh perhatian yang sepenuhnya ya dari kita ketika Allah berbicara dengan kita. Artinya Tuhan itu butuh perhatian yang sepenuhnya dari saudara dan saya. Ya, dan yang sepenuhnya ketika dia berbicara dengan saudara dan saya. Kalau Jokowi ngomong di sini, Pak Presiden kita, semua tata krama harus kita berikan kepada dia. Mendengarkan dengan sikap hormat, ya, mendengarkan dengan sikap sopan santun, mendengarkan dan juga dengan ya sopan santun dan penuh perhatian. Amin. Apalagi yang ngomong itu raja di atas segala raja. Apalagi itu yang ngomong Tuhan di atas segala Tuhan. Nafas hidup kita di tangan dia, masa depan kita di tangan dia. Itu sebenarnya ketika dia berbicara kita, ya, di tengah-tengah kita, di depan kita, maka dengar baik. Ya, semua tata krama harus kita berikan kepada dia. Mendengarkan dengan sikap hormat, mendengarkan dengan sopan santun dan penuh perhatian. Amin. Kenapa? Kenapa kok Tuhan berkata seperti itu? Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Kenapa? Catat baik, ada banyak hal tapi saya ambil 2 saja. Kenapa? Sebab perkataan Tuhan, firman Tuhan itu penuh kuasa. Amin.
Sebab bukan itu saja. Sebab perkataan Tuhan berkata seperti itu. Sebab perkataan Tuhan, ya, perkataan Tuhan itu, janji Tuhan itu bukan hanya penuh kuasa, tapi menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Ya, penuh kuasa itu Ibrani 1 ayat 3, ya. Perkataan Tuhan itu menciptakan tidak ada menjadi ada, di Roma 4 ayat 17. Amin. Itu sebabnya catat baik-baik. Seharusnya, ya, orang yang datang ibadah dengan stres seharusnya harus pulang dengan kelegaan. Ya, seharusnya kalau orang datang ibadah dengan sakit, seharusnya pulang itu dalam keadaan sembuh. Tapi kenapa kok banyak orang datang ibadah dengan stres, pulang tambah stres? Kenapa ada banyak orang, ya, datang dengan ibadah dalam keadaan sakit, pulang kok tambah sakit? Kenapa? Sebab mereka tidak pernah memperhatikan perkataan Tuhan. Ingat Amsal 13 ayat 13 berkata, ya, barang siapa yang meremehkan firman akan menanggung akibatnya. Tapi yang meresponi firman Tuhan akan mendapatkan balasannya. Amin. Ya, dengar baik-baik Bapak Ibu. Kemarin saya sudah katakan, ya, ketika kita mendengarkan perkataan Tuhan itu dengan sungguh-sungguh, ya, waktu saudara saya mendengarkan perkataan itu dengan sungguh, tadi ayat Keluaran 15 ayat 26 berkata, kalau engkau mendengarkan perkataan itu dengan sungguh-sungguh, maka ada kuasa yang luar biasa, ada energi yang dasar menyembuhkan dan memulihkan saudara dan saya. Saya kasih contoh kemarin, ya. Kalau saudara ambil kaca besar, lalu cerminnya saudara letakkan ke kertas putih, ya, lalu saudara arahkan lensanya itu ke sinar matahari, ya, di mana sinar matahari yang banyak itu yang besar masuk ke dalam lensa itu, lalu diperkecil, dipusatkan, akhirnya menjadi kecil satu titik di kertas putih itu, karena dipusatkan menjadi satu titik. Kalau gitu kertas putih dibiarkan lama di situ, kira-kira bagaimana dengan kertas putih? Apa yang terjadi? Terbakar. Melalui prinsip memusatkan perhatian, ada satu kuasa kekuatan yang luar biasa menghancurkan kertas putih itu. Melalui prinsip memusatkan perhatian, ada satu energi yang dasar menghanguskan dan menghancurkan kertas putih itu. Sama ketika kita memusatkan perhatian kita pada perkataan Tuhan yang penuh kuasa, yang menciptakan tidak ada menjadi ada itu, maka ada satu kuasa yang luar biasa menghancurkan penyakit saudara dan saya. Amin. Melalui prinsip memusatkan perhatian, ya, melalui prinsip memusatkan perhatian. Ketika kita memusatkan perhatian kita kepada perkataan Tuhan yang penuh kuasa yang menciptakan tidak ada menjadi ada satu energi kuasa yang luar biasa menyembuhkan saudara dan saya, menghancurkan penyakit itu. Amin. Ketika saya pertama kali melayani di kota di Manado, ya, waktu sudah puluhan tahun, ya, saya pertama kali melayani di Manado, di kampungnya ibu saya di Remboken, ya. Gladys sudah pernah ke situ, mandi di situ, air panas. Ya, waktu saya ke situ, pelayanan pertama, waktu di sana belum ada lampu, ya, belum ada listrik, ya, masih belum ada listrik. Saya sampai di sana kira-kira jam 6 sore, karena saya tidur di rumahnya, nginep di rumahnya keluarga ibu saya di sana, ya, kampungnya ibu saya itu, ya, memang saya tidur di rumah keluarga itu. Waktu jam 6 saya masuk, rumah di sana itu rumah panggung, ya. Jadi tinggi ya, rumah panggung. Saya masuk di kamar depan. Waktu saya baru taruh koper saya, tiba-tiba ada dua bapak naik cepat-cepat. Pak pendeta, kenapa? Itu ada ibu di depan, sudah mau mati, sudah sekarat, ya, tinggal pun nafasnya tinggal satu-satu. Saya bilang, kalian pergi dulu, saya berdoa, nanti saya nyusul. Nah, waktu saya sampai di rumah itu, saya melihat seorang ibu sudah terkapar, ya, nafasnya tinggal satu-satu, ya, sudah sakit parah. Nah, di sana waktu itu, apalagi waktu zaman itu, ya, belum ada lampu, ya, listrik. Di situ enggak ada rumah sakit. Yang ada cuma puskesmas, dan dokter enggak pernah datang tiap hari, enggak. Seminggu mungkin sekali atau 2 kali, ya, datang. Nah, jadi satu-satunya jalan dia harus dibawa ke kota. Di rumah sakit, ya, di kota Tomohon. Tapi gimana? Jangankan mau bawa rumah sakit, nginep di rumah sakit, mau nyewa mobil mau bawa ke sana aja enggak punya duit. Nah, memang orang enggak punya ini, ya, enggak punya duit. Nah, lalu saya berkata, kalau saya tanya, kenapa kok dia seperti ini? Ternyata ibu ini dia stres berat. Kenapa? Sebab dia punya anak 4, anaknya sudah dewasa sudah, bahkan yang laki-laki sudah jenggoten, ya, sudah dewasa, ya. Ya, maksudnya sudah 4 punya anak, sudah dewasa, suaminya juga masih sehat, ya. Tapi enggak mau kerja. 4 ini bersama suami enggak mau kerja. Jadi dia yang kerja cari makan, dan dia yang masak, dia yang nyuci baju, nyuci piring, semua yang dia lakukan, ya, dia yang cari duit.
Ya, dia yang cari duit. Akhirnya dia stres berat. Apa yang dia lakukan? Tiap hari tidak pernah makan. Tiap hari tidak pernah makan. Dia minum kopi, ya, yang kopi yang gelas besar yang besarnya tingginya segini. Itu kopi pahit 1 hari 7 gelas. Ya, tidak makan. Dia itu kopi plus isap rokok. Saya ingat isap rokoknya. Sekarang sudah ada rokok itu. Rokoknya merek Dewi. Saya ingat. Ya, 1 hari 4 sampai 5 pak. Jadi itu yang dia lakukan. Isap rokok, ya 5 pak merek yang Dewi yang murahan, dan juga kopi pahit. Ya, kopi pahit yang 7 gelas. Makanya kena emah. Ya, kena lambungnya. Ya, lalu kena lambung. Lalu apa yang terjadi? Ya, saya mau berdoa. Saya kalau selalu berdoa untuk orang sakit, saya walaupun pendek, saya kasih firman. Nah, waktu saya mulai kasih firman Tuhan sama ibu sudah terkapar ya. Tiba-tiba ya, saya lihat ibu itu ya, dengan kekuatan yang lemah, yang begitu kekuatan yang sisa-sisa kekuatannya. Ibu ini berusaha untuk duduk waktu saya mulai beritakan firman. Loh, orang-orang bilang juga, saya katakan, "Bu, tidur aja." Tapi dia bilang apa? Dengan lemah dia berkata, "Tidak. Saya mau menghormati Tuhan berkata-kata. Tidak, ini Tuhan yang berkata-kata. Saya akan hormati itu." Karena dia berkata seperti itu, saya lebih semangat. Ya, mungkinnya hanya pendek saja firman, saya tambah panjang. Ya, setelah saya khotbah, kasih firman, saya tumpang tangan, doakan dia. Ibu ini sudah berbulan-bulan tidak tidur. Kenapa? Ya, karena tiap hari makanya cuma minum kopi pahit. Bagaimana bisa tidur? Berbulan-bulan tidak bisa tidur. Waktu saya habis tumpang tangan, saya doakan, ibu ini langsung tertidur. Tertidur ibu ini. Ya, besok paginya ketika saya buka jendela, habis berdoa, saya lihat ibu itu sudah ke pasar, sembuh total. Amin. Ketika ibu ini memusatkan perhatiannya, walaupun dia dalam keadaan lemah, waktu dia memusatkan perhatiannya akan perkataan Tuhan, ya, apa yang terjadi? Ada kuasa yang luar biasa menyembuhkan dan memulihkan dia. Ketika ibu ini sungguh-sungguh memusatkan perhatiannya pada waktu Allah berbicara, waktu dia memusatkan perhatiannya dengan perkataan Tuhan, ada koenersi yang dahsyat memulihkan, menyembuhkan dia. Amin. Langkah pertama supaya kita bisa mengalami dan melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam hidup kita. Catat baik-baik. Jangan engkau mendengarkan perkataan manusia. Jangan engkau mendengarkan dengan perkataan dunia ini. Dengarkan perkataan Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Amin. Yang kedua. Ya, kemarin yang kedua, bagaimana supaya kita bisa mengalami dan melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam hidup kita. Ya, yang kedua kemarin di ayat 28 dan 29 ya. Matius 14 ayat 28 dan 29. Matius 14 ayat yang ke-28. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." 29. Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa mengalami yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam hidup kita dan melakukan juga yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam hidup kita. Yang kedua kemarin, ya, bahwa Petrus itu dia sungguh-sungguh percaya dengan kekuatan Allah yang luar biasa. Dia percaya dengan sungguh-sungguh dengan kuasa Allah yang luar biasa. Kenapa dia percaya? Buktinya dia turun di atas dari perahu, dia turun. Berarti dia percaya dengan kuasa Tuhan. Amin. Jadi yang kedua, supaya kita bisa mengalami dan melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam hidup kita, kita harus percaya dengan kekuatan Allah yang luar biasa. Ya, sama seperti Petrus, dia percaya dengan kekuatan Tuhan yang luar biasa. Amin. Ya, buktinya ya dia berkata, dan kalau saya bisa terjemahkan, dia berkata begini, Petrus berkata begini, "Tuhan, kalau Tuhan mau, Tuhan sanggup membuat segala perkara. Kalau Tuhan mau, Tuhan sanggup membuat aku bisa berjalan di atas air. Tuhan, kalau Tuhan mau, maka Tuhan sanggup untuk membuat aku melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin." Seringkali kita seperti Petrus, ya, kita mau ya, Tuhan, kita berkata, "Tuhan, kalau Tuhan mau, Tuhan sanggup menyembuhkan aku, Tuhan sanggup menolong aku." Ya, kalau Tuhan mau. Ya, seringkali kita seperti Petrus. Nah, kita lihat sama seperti orang kusta. Orang kusta kita lihat dalam Matius 8 ayat 1 sampai 3. Matius 8 ayat 1 sampai 3. Orang kusta ini dia percaya dengan kuasa Tuhan. Matius 8 ayat yang ke-1. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata,
Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kusta. Ini bukan doa dari orang kusta, ini sebuah satu jebakan bagi Yesus. Dia berkata, ya, kita lihat iman daripada orang kusta ini cuma separuh, imannya cuma setengah. Dia percaya dengan kuasanya Yesus, percaya Yesus sanggup mentahirkan dia, orang sakit apa saja Yesus sanggup sembuhkan, bahkan orang mati Yesus sanggup bangkitkan. Ya, itu sebenarnya dia percaya dengan kuasanya Yesus, tapi dia ragu dengan kasihnya Yesus. Imannya cuma separuh. Sama seperti kita. Seringkali kita begitu, kita percaya dengan kuasanya Tuhan, kita percaya dengan kekuatannya Tuhan. Tuhan sanggup menolong kita, apapun masalah kita. Tuhan sanggup menyembuhkan kita apapun penyakit. Tapi ya, orang mati aja Tuhan Yesus sanggup bangkitkan. Kita percaya, tapi kita sering ragu dengan kasihnya Yesus. Apa Tuhan mau nolong enggak? Apa ya? Tuhan mau memberkati saya enggak? Itu sebabnya sebelum orang kusta ini dia berdoa lebih panjang lagi, sebelum dia berkata-kata lebih lanjut lagi, Yesus langsung mengkat doanya. Yesus yang memotong perkataannya. Yesus berkata, aku mau menolong. Apapun masalahmu, apapun persoalanmu, ingat Yesus pasti mau menolong. Amin. Ya, itu sebenarnya apapun masalahmu, apapun persoalanmu, jangan kau pernah ragu dengan kasihnya Yesus. Kalau kasihnya, kuasanya luar biasa, kasihnya juga luar biasa. Kenapa? Sebab kasih dan kuasanya Yesus sama-sama luar biasa. Ya, kalau ingin lebih jelas, lihat yang rekaman kemarin. Nah, sekarang kita masuk yang ketiga. Ya, kita masuk yang ketiga. Bagaimana supaya kita bisa mengalami, dan bukan hanya mengalami, tapi juga melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam hidup kita. Kita lihat di dalam ayat 29. Matius 14 ayat 29. Matius 14 ayat yang ke-29. Kata Yesus, datanglah, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Nah, yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa mengalami dan melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam hidup saudara dan saya. Yang ketiga, ya, kita seperti Petrus, dia turun dari perahu, artinya bertindak dengan iman. Amin. Kenapa? Sebab kita harus bertindak dengan iman. Kenapa? Sebab firman Tuhan berkata, Yakobus 2 ayat 17, iman tanpa perbuatan adalah, coba Yakobus 2 ayat 17. Yakobus 2 ayat yang ke-17, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Itu sebabnya itu yang Petrus lakukan. Dia bertindak dengan iman. Apa yang dilakukan? Dia turun dari air. Pertanyaannya, kenapa kok bukan turun dari air ya, dia turun dari perahu. Ya, pertanyaannya, kenapa kok Petrus dia turun dari perahu? Kenapa? Sebab Yesus berkata, datanglah. Nah, bagi Petrus, ketika Yesus berkata datanglah, ini bukan satu himbauan. Bagi Petrus ketika Yesus berkata datang, inilah satu perintah. Kalau himbauan bisa dilakukan dan bisa tidak dilakukan dan tidak ada sanksinya. Tapi karena ini perintah, ya pasti itu harus dilakukan karena ada sanksinya kalau tidak dilakukan. Amin. Nah, pertanyaannya, kenapa kok Petrus dia turun dari perahu? Kenapa kok dia keluar dari perahu? Ya, kenapa? Ya, sebab bagi Petrus lebih baik dia turun dari perahu, dia keluar dari perahu daripada bersama Yesus daripada dia tetap dalam perahu tanpa Yesus. Sebab bagi Petrus lebih baik dia keluar dari perahu, turun dari perahu bersama Yesus daripada tetap dalam perahu tanpa Yesus. Bagi Petrus lebih baik dia masuk di dalam gelombang bersama Yesus daripada masuk di dalam ombak bersama Yesus daripada tetap dalam perahu tanpa Yesus. Bagi Petrus lebih baik dia masuk di dalam masalah bersama Yesus daripada hidup tanpa masalah tanpa Yesus. Ada orang berkata begini, sekalipun aku masuk neraka, aku mau asal bersama Yesus. Karena Yesus sanggup merubah suasana neraka menjadi suasana sorga. Yesus sanggup merubah suasana neraka dalam hidupmu menjadi suasana sorga. Yesus sanggup merubah suasana neraka dalam kesehatanmu, dalam ekonomimu, dalam pergaulanmu, dalam bisnismu. Tuhan Yesus sanggup merubah suasana neraka itu menjadi suasana surga. Amin. Itu sebabnya bagi Petrus lebih baik dia masuk dalam masalah bersama Yesus dari hidup daripada hidup tanpa masalah, tanpa Yesus. Amin. Dan saya terlalu percaya, saya selalu yakin, waktu Yesus berkata datanglah, itu suaranya Yesus itu lebih hebat, lebih luar biasa daripada suara ombak. Ya, saya terlalu yakin dan percaya ketika Yesus berkata datanglah, suaranya Yesus itu, suaranya Tuhan itu lebih hebat, lebih luar biasa, lebih dahsyat, ya, lebih luar biasa daripada suaranya gelombang. Amin. Apa artinya? Catat baik-baik.
Artinya bahwa kuasanya Tuhan, kekuatannya Tuhan itu lebih hebat dari setiap masalahmu. Amin. Artinya ya setiap kuasanya Tuhan, kekuatannya Tuhan, kasihnya juga Tuhan, kuasanya Tuhan lebih dahsyat luar biasa dari setiap masalahmu dan setiap penyakitmu. Amin. Itu sebabnya saya mau beritahu. Kalau saudara ingin mengalami yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam hidup saudara, saudara ingin melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam hidup saudara, catat baik-baik. Keluar dari perahu, turun dari perahu, artinya keluar dari hidupmu yang lama. Ya, keluar dari kebiasaan burukmu. Kalau saudara masih hidup dengan hidup yang lama, apalagi hidup masih dengan kebiasaan buruk, jangan pernah berharap engkau bisa mengalami dan melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam hidup saudara. Amin. Amin. Ya, saya dulu punya kebiasaan buruk ya. Ya, memang dulu saya itu suka sekali kerja ya. Wah, kalau kali saya kerja itu memang pekerja yang suka kerja itu kalau pulangnya tuh pulang malam ya kerja. Tapi kalau saya sudah pulang malam, punya kebiasaan buruk, pulang malam, kalau sudah capek-capek kerja, lalu makanannya tidak cocok sama saya, selera sudah capek, makanannya tidak cocok, waduh, pasti piring terbang, ya, sendok terbang, itu gelas juga terbang, ya, tapi yang plastik gitu ya, yang oleh gelas jangan ya, larang ya, mahal itu kalau gelas, jadi yang plastik gitu. Pernah ibu istri saya bilang, ini loh ada televisi, ini loh banting lempar aja. Oh jangan, itu mahal itu. Sapu, itu ya dilempar tidak apa-apa itu. Ya, itu kan murah dan hendak mungkin rusak. Ya, dulu saya punya kebiasaan buruk. Saya juga pernah istri saya berkata gini ya. Istri saya berkata, ayo cepat siap-siap ya. Ini ada pendeta yang mau datang. Mau apa? Mau doakan kita. Doakan apa? Supaya kita diberkati. Ya, ada pendeta yang mau datang supaya kita diberkati. Mau doakan juga. Wah, gimana modelnya? Sudah nanti kita lihat saja. Wah, dari jauh saya dengar itu motornya bunyi dudut. Waduh, ini mobil sepeda motoran apa? Butuh tuh dia, butuh apa orang bilang? Butut. Ya waduh. Saya lihat dari jauh, saya intip dari jauh. Waduh, sepeda motornya ya, warnanya udah luntur ya, sudah hilang warnanya. Mereknya sudah mereknya enggak tahu motor apa iki. Ya, enggak tahu model apa ini. Karena mereknya sudah enggak ada, ya, itu juga warnanya sudah luntur. Apalagi saya lihat dari jauh, waktu dia starter gini, itu starternya enggak balik, diikat sama karet. Aduh. Nah ini memang pendeta ini ya sopan ya, sangat sopan. Waktu dia masuk ya, shalom, ya dia buka sepatu. Waktu dia buka sepatu saya lihat, ya jempolnya keluar, kaos kakinya lobang. Saya bilang sama istri saya, sudah suruh pulang aja, suruh pulang aja. Kenapa? Yang begini mendoakan kita supaya diberkati. Ya gini loh, kaosnya bolong, ya kaosnya bolong, sepeda motornya butut. Ya. Mendoakan kita diberkati, suruh pulang aja. Itu dulu ya, itu kalau kita punya kebiasaan buruk, saya punya kebiasaan buruk. Itu sebenarnya kalau saudara ingin mengalami yang tidak mungkin dan menjadi mungkin dalam hidup saudara, melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam hidup saudara dan saya, catat baik-baik ya. Kalau harus keluar dari hidupmu yang lama, keluar dari kebiasaan burukmu ya. Kalau kau keluar dari kebiasaan burukmu, dari hidupmu yang lama, aku akan melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam hidupmu. Amin. Yang keempat, yang terakhir ya, bagaimana supaya kita bisa mengalami, bukan hanya mengalami, tapi juga melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam hidup kita. Kita lihat di ayat 30 dan 31. Matius 14 ayat yang ke-30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Nah kita lihat yang keempat, yang terakhir, bagaimana supaya kita bisa mengalami dan bukan hanya mengalami, tapi juga melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam hidup kita. Yang keempat, jangan kau pernah melihat sekelilingmu. Ya, yang keempat, jangan kau pernah pandang keadaan sekelilingmu, ya, keadaan sekitarmu. Amin. Amin. Kalau saudara ingin bisa mengalami yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam hidup saudara dan melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam hidup saudara, jangan pernah melihat masalahmu. Jangan pernah lihat persoalanmu. Fokuskan ya perhatian saudara hanya kepada Yesus saja. Pusatkan perhatianmu hanya kepada Yesus saja. Amin. Ketika Daud berhadapan dengan Goliat, Daud tidak pernah melihat pedang yang besar. Daud tidak pernah melihat tombak yang besar. Daud tidak pernah melihat helm yang besar. Daud tidak pernah melihat Goliat yang besar, ya masalah yang besar. Dia tidak melihat masalah yang besar. Dia hanya melihat Allah yang besar. Dan dia berkata kepada Goliat, ya, engkau boleh mendatangi aku dengan pedangmu yang besar. Engkau boleh mendatangi aku dengan tombakmu yang besar. Engkau boleh mendatangi aku dengan kekuatanmu yang besar. Engkau boleh mendatangi aku dengan
kekuatanmu yang besar, tapi aku mendatangi engkau hanya dengan satu nama saja, dengan nama Tuhan semesta alam, hanya dengan batu kecil saja. Akhirnya Goliat yang raksasa mati dan binasa. Daud tidak pernah melihat helm yang besar, Daud tidak pernah melihat pedang yang besar, Daud tidak pernah melihat tombak yang besar, Daud tidak pernah melihat Goliat yang besar, Daud tidak pernah melihat masalah yang besar. Dia hanya melihat Allah yang besar, dan dia menang. Tidak seperti Saul. Saul hanya melihat helm yang besar, Daud hanya melihat pedang yang besar, Saul hanya melihat tombak yang besar. Cek gede nih, ya. Daud hanya melihat Goliat yang besar, cek besar nih. Ya, dia hanya melihat masalah yang besar, dia tidak pernah melihat Allah yang besar, dan dia tidak pernah menang, selalu kalah. Itu sebabnya kalau saudara ingin mengalami yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam hidup saudara, jangan baik, jangan kau melihat masalahmu yang besar, jangan kau melihat persoalanmu yang besar, lihat Yesusmu yang besar. Satu saat di Australia ini terkenal dengan peternakannya ya, peternakan itu domba ya, karena di sana penghasil wool ya, peternakan domba. Nah satu saat di Australia mengalami musim kering yang berkepanjangan dan sangat kering, sangat panas ya, yang berkepanjangan, sehingga terjadi itu rumput-rumput itu yang warna hijau segar akhirnya menjadi kuning kecoklat-coklatan, sehingga apa terjadi? Domba-domba tidak mau makan lagi, tidak mau makan rumput lagi ya. Zaman itu dombanya makan rumput ya, tidak mau makan rumput lagi ya. Jadi apa yang terjadi karena si domba-domba itu tidak mau makan, banyak yang sakit dan tidak sedikit yang mati. Lalu semua insinyur peternakan ya, semua peternak itu berusaha untuk mencari cara untuk supaya domba ini mau makan ya. Bagaimana caranya supaya tidak mati, tidak sakit, tidak mati. Dan ketika tidak ada cara yang didapatkan, ketika dalam keadaan kritis, seorang petani, seorang peternak ya, mendapatkan cara yang sederhana tapi luar biasa. Apa yang dilakukan? Ya, dia buat apa? Yang dia buat adalah kacamata warna hijau. Ya, dia bikin kacamata warna hijau. Nah, waktu dipakaikan kepada domba, jadi rumput yang warnanya kuning, coklat, waktu pakai kacamata hijau jadi warna hijau, dimakan, sehat. Itu sebabnya saya mau beritahu pada saudara, jangan kau pernah melihat masalahmu dengan kacamatamu sendiri. Jangan melihat persoalanmu dengan kacamatamu sendiri, tapi lihat masalahmu, lihat persoalanmu dari kacamata Allah. Di balik semua masalah yang Tuhan izinkan, ada rencana Tuhan yang indah. Roma 8 ayat 18. Roma 8 ayat yang ke-18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jangan melihat masalahmu dari kacamatamu sendiri. Lihat masalahmu, persoalanmu dari kacamata Allah. Di balik semua itu ada rencana Tuhan yang indah. Ya, di balik dikatakan di ujung penderitaan, di ujung pencobaan akan ada berkat kemuliaan Allah yang Tuhan sudah sediakan bagi saudara dan saya. Amin. Amin. Makanya dikatakan ya, Yakobus 1 ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan. Berbahagialah kau tetap bertahan. Amin. Ya, karena hidup kita jangan melihat masalahmu ya dengan kacamata sendiri, tapi lihat masalahmu dari kacamata Allah. Kenapa? Sebab hidup kita orang beriman, bukan orang-orang benar, bukan karena melihat tapi karena percaya. Ayat yang terakhir 2 Korintus 5 ayat 7. 2 Korintus 5 ayat 7. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Hidup kita orang percaya, orang benar. Hidup kita orang percaya bukan karena melihat, tapi karena kepercaya. Nah satu saat ya, ibu-ibu dari PKK, dari luar kota, dari desa kampung pung ya, dari desa mengadakan tour ya ke Surabaya, seperti studi tour gitu ya, ke Surabaya 3 hari 3 malam. Wah, mereka zaman dulu ya, mereka senang bukan main putar-putar ke sana kemari ya, ke kebun binatang, senang sekali. Dan waktu malam terakhir ya, mereka dibawa oleh panitia, dibawa ke taman remaja ya, dekat dulu masih ada taman remaja THR ya, namanya Taman Hiburan Rakyat ya, THR. Wah, mereka main di sana senang sekali malam terakhir. Lalu apa terjadi? Namanya orang kampung ya, orang kampung. Jadi adegan-adegan lucu ada semua di situ ya. Waktu mereka naik bum car itu yang mobilan pakai elektrik itu ya, bum car, mereka naik, wah teriak-teriak ya, teriak-teriak, lalu yang keluar sudah benjol-benjol semua ya, tubruan terus ya. Ya, waktu mereka mau pulang, mereka tiba-tiba mereka melihat satu gedung putih yang kecil.
udah kencing. Lalu di situ ada tulis ghost house. Ghost house. Jadi apa artinya? Rumah hantu. Wah, opo iki? Apa nih? Mereka masuk. Ya, nah itu kan di rumah hantu kita tahu yang sudah pernah ke situ ya, apalagi yang dulu pernah pacaran ya pasti masuk ke rumah hantu itu. Di situ di dalam itu dibuat suasana seperti seseram mungkin ya, sangat seram, dibuat seseram mungkin ya, gelap, lalu suara-suara yang mengerikan, suara-suara yang sangat mengerikan itu tiba-tiba muncul apa itu tengkorak, bikin kaget itu tengkorak ya. Nah itu untuk masuk ke situ hanya pakai kereta ya, kereta yang kecil, cukup untuk berapa orang? 2 orang saja. Itu orang pacaran kok sebetulnya itu ya, orang yang pacaran. Nanti kalau anda ceweknya takut begitu, takut peluk gitu, haleluya, sing lanang yang si laki, haleluya, puji Tuhan ya. Sebetulnya untuk orang pacaran. Ini ibu-ibu yang tidak tahu apa-apa ya, orang yang dari desa ya. Nah, mereka sangka itu betul-betul di kuburan. Mereka betul itu suara setan. Wah, apa yang terjadi? Teriakan terjadi dan banyak yang pingsan dan semuanya ngompol. Ya, kencing di celana. Karena ketakutan. Nah, ada seorang ibu, dia itu gemuk, dia sendiri gemuk. Jadi enggak bisa kalau masuk dengan berpasangan dengan yang lain karena itu keretanya kecil. Ya, diatur dengan elektrik ya. Lalu ibu ini terakhir ditaruh tempatkan yang terakhir karena dia sendirian. Karena tidak ada temannya, karena tidak bisa ada teman, dia gemuk. Nah, waktu ibu ini mau masuk ya, dia bersiul-siul. Oh, yang ibu-ibu yang lain, lo siul-siul kamu ya, kamu bersiul-siul ya, nanti lihat kamu keluar mati berdiri kamu ya. Sekarang kita ada pasangan, ada temannya ya, sampai semuanya bukan cuma kencing di celana, banyak yang pingsan. Kamu nanti pasti keluarnya mati berdiri kamu. Ya, ibu-ibu itu saling bisik-bisik ya. Lo siul-siul nanti lihat. Dia naik kereta, siul-siul. Dia siul-siul. Waktu dia masuk ya, ibu-ibu, kita tunggu di luar. Pasti sudah mati berdiri, tahu di pintu keluarnya. Wah, waktu beberapa menit kemudian di pintu keluar, tiba-tiba ibu-ibu ini kaget. Kenapa? Sebab ibu yang gemuk ini yang terakhir ini, dia masuk dengan siul-siul, keluarnya juga siul-siul. Loh, kok bisa? Kok bisa ya? Lalu mereka mendekati ibu ini. Ibu, kok bisa kamu ini? Ya, kami ini yang masuk ada pasangannya, ada temannya, masuk itu ya semuanya ketinggi di celana, ngompol dan banyak yang pingsan. Ini ibu masuk sendiri, ya masuk dengan siul-siul, kok keluar dengan siul-siul? Dia bilang apa? Ada rahasianya. Ada rahasia. Lu apa rahasianya, Bu? Rahasianya apa? Kita semua sampai ngompol banyak yang pingsan. Oh, rahasianya cuma satu. Apa? Waktu saya masuk, saya tutup mata. Saya tutup mata. Kalau kita lihat keadaan sekarang, dengan keadaan pandemi ini, kesehatan, ekonomi seperti ini, banyak orang mengalami ketakutan, banyak orang menjadi stres, banyak orang yang putus asa menyerah, mengalami ketakutan. Tapi dengar baik, firman Tuhan berkata tadi, 2 Korintus 5 ayat 7, hidup kita orang benar, bukan karena melihat, tapi hanya karena percaya saja. Amin. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Sekali lagi katakan dengan imanmu. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam
Terima kasih Tuhan atas selawatan mulai firman Tuhan. Ada 4 langkah yang Tuhan ajarkan bagi kami pada sore hari ini, agar kami bisa mengalami yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam hidup kami. Bahkan bukan hanya mengalami, tapi juga kami melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam hidup kami. 4 langkah Tuhan. Yang pertama, supaya kami mengalami dan melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam hidup kami. Yang pertama, kami tidak boleh mendengar perkataan dunia ini. Kami tidak boleh mendengarkan perkataan manusia. Kami hanya mendengarkan perkataan Tuhan. Kami hanya mendengarkan firman Tuhan. Lebih dari itu, kami harus sungguh-sungguh mendengarkan perkataan Tuhan itu dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, Tuhan ajarkan kami untuk supaya kami bisa mengalami dan melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam hidup kami. Kami sungguh-sungguh percaya dengan kekuatan Allah yang luar biasa. Bukan hanya percaya kuasa Tuhan yang luar biasa, tapi juga percaya dengan kuasa Tuhan Yesus yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Yang ketiga, Tuhan ajarkan kami supaya kami bisa mengalami, bahkan bukan hanya mengalami, tapi juga melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam hidup kami. Yang ketiga, kami sungguh-sungguh Tuhan harus berlangkah dengan iman, bertindak dengan iman, keluar dari perahu, agar kami bisa mengalami dan melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam hidup kami. Kami harus keluar dari perahu, kami harus keluar dari hidup kami yang lama, kami harus keluar dari kebiasaan buruk kami. Nah, yang keempat, supaya kami bisa mengalami dan melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam hidup kami. Kami harus tidak boleh melihat keadaan sekeliling kami. Kami tidak boleh melihat keadaan masalah kami yang besar. Kami tidak boleh melihat persoalan kami yang besar. Kami hanya melihat Allah yang besar, Yesus yang besar, yang sanggup menolong kami apapun masalah kami dan mau menolong kami. Roh Kudus meteraikan firman bagi kami, mampukan kami untuk melakukannya, sehingga dalam hidup kami, jemaatmu semua mengalami yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam hidup kami Tuhan. Bahkan bukan hanya mengalami, tapi juga melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam hidup kami. Berkati setiap jemaatmu dimanapun berada. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang mengalami masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah apa saja, Tuhan yang memberikan jalan keluar. Iman mereka ditambah-tambahkan. Terima kasih oleh kebenaran firman Tuhan. Mereka sungguh-sungguh imannya dikuatkan, sehingga mereka bukan hanya mengalami, tapi juga mereka melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati Tuhan setiap mereka yang sudah menopang pelayanan PDL Roy, sudah bikin persembahan, kembalikan berkat mereka berlipat-lipatkan. Tim juga yang sudah memberkati pelayanan ini, kembalikan lipat-lipat ganda. Dan segala puji hormat syukur hanya bagi nama Yesus. Di dalam nama Yesus, semua sudah terima berkat firman Tuhan, sama-sama katakan
Kami bersyukur, kami bangga, berbahagia, bersuka cita karena kami punya Allah Immanuel. Tuhan menyertai kami, Tuhan yang tidak bisa tidak menyertai kami. Karena Tuhan berkata, Tuhan itu Immanuel. Terima kasih atas penyertaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan Yesus sepanjang ibadah kami, bahkan selama hidup kami. Tuhan yang pelihara kami dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan sudah memberkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesainya. Kami boleh merasakan lawatan Tuhan, jamaat Tuhan. Biar setiap pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terutama firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, umat-Mu semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, berkati negara bangsa kami ini, berkati pemerintahan yang ada, Pak Widodo dan juga berkati juga program-program yang PDL Roy yang sudah ada maupun kedepannya, semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, jemaat angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, jaminan keselamatan pasti selamat dari Kristus Tuhan, yang dijamin dengan kematian, kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga, bahkan kedatangannya yang kedua kali untuk menjemput kita dibawa masuk dalam kerajaan surga, dan penyertaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan Yesus yang luar biasa melimpah-limpah, dan juga penghiburan kuasa urapan Roh Kudus dari Roh Kudus yang ajaib luar biasa melimpah-limpah menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha Yesus yang kedua kali dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus semua sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan